La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Sehingga kita mampu meneruskan kehidupan ini untuk mengumpulkan bekal-bekal menjemput kematian yang pasti akan kita alami bersama-sama. Mari kita ikuti kajian tentang kitab Nashaihud Diniyah, yaitu yang digarap oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kemarin sudah kita ikuti bahwa setiap orang yang imannya kuat maka amalnya akan lebih baik. Semakin kuat imannya, semakin lebih baik amalnya. Jadi tidak mungkin orang itu kelihatannya delondong tapi baik, tidak bisa. Setiap orang imannya kuat, amalnya akan baik. Semakin kuat, semakin tambah baik, dan seterusnya. Begitu pula setiap orang yang imannya kuat, rasa takutnya kepada Allah akan semakin tinggi. Maka para wali itu setiap naik derajatnya semakin takut sama Allah. Tidak ada makhluk yang paling takut terhadap Allah melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat Abu Bakar pernah berkata, seandainya dulu Abu Bakar tidak dilahirkan ke muka bumi, karena apa? Karena nanti ada pertanggungjawaban, itu yang ditakutkan oleh Abu Bakar. Padahal Abu Bakar sudah didhawuhi oleh Rasulullah, basa Jawane dicudingi Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar sampean pasti surga. Tapi justru semakin takut sama Allah. Sahabat Umar pun begitu. Sahabat Umar pernah berkata, seandainya saya hanyalah sehelai rambut yang berada di dada orang mukmin. Sampai seperti itu takutnya sahabat Umar. Ya Allah, seandainya dulu aku hanyalah sehelai rambut yang ada di dada orang mukmin. Kenapa? Tidak ada resiko. Begitu orang mukmin masuk surga, rambut itu langsung ikut masuk surga. Itu rasa takutnya sahabat Umar. Wa 'alal jumlati fa innal mu'mina as-shadiqa huwa alladhi ya'malu bis-shalihat. Secara global, orang mukmin yang sungguh-sungguh sempurna imannya adalah orang yang selalu beramal salih dan selalu ikhlas di dalam beramal. Wa yakhlasu fiha wa yarjul qabul was-shawab 'alaiha min fadlillah. Insyaallah para wali itu setiap dawuh tidak pernah lupa dari fadl Allah. Secara global, orang mukmin yang sungguh-sungguh sempurna imannya orang yang selalu beramal sholih, ikhlas di dalam beramal, sudah begitu selalu mengharap diterimanya amal dan mendapat pahala murni dari fadl Allah. Tidak pernah lepas para wali itu setiap dawuh mengutamakan fadl Allah, fadl Allah, fadl Allah. Bukan seperti kita punya amal sedikit saja sudah pede, seolah-olah nanti yang bisa masukkan surga kita adalah amal tadi. Sama sekali tidak. Amal sebanyak apapun, seikhlas apapun, yang menyebabkan orang bisa masuk surga, mendapat ridho Allah, itu murni fadl dari Allah.
wa yujanibus sayyi'at wa yub'idu anha atau wa yab'adu anha. Dan orang yang sempurna di dalam imannya, dia akan selalu menjauhi perbuatan jelek dan juga meninggalkan semua perbuatan jelek. Ya menjauhi, ya meninggalkan. Karena terkadang meninggalkan tapi masih dekat-dekat, maka setiap amal yang jelek didekati saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina, mendekat saja tidak boleh, apalagi menjalankan. Wa yakhafu ayyubtala biha wa yakhshal iqab ala ma amilahu minha. Tanda-tanda orang mukmin yang sempurna imannya, meninggalkan semua perbuatan jelek, menjauhinya, dan selalu punya rasa takut, jangan-jangan nanti saya dicoba oleh Allah menjalankan dosa. Karena ketika Allah sudah menghendaki seseorang menjalankan dosa, maka orang itu tidak akan punya kemampuan untuk menghindar. Kalau Allah sudah menghendaki, maka sering-sering suruh baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak akan ada satu upaya pun orang untuk mampu menjauhi maksiat, tidak ada kekuatan apapun orang menjalankan taat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi di sini orang yang menjadi mukmin sempurna, dia akan selalu menyempurnakan amal-amalnya. Sudah amalnya baik, masih nangis, mohon diterima. Sudah tidak pernah punya dosa, masih takut, jangan-jangan nanti saya dicoba Allah dan tidak kuat, akhirnya menjalankan maksiat. Maka setiap para ahli tasawuf melihat orang siapa saja dia menangis. Orang tasawuf itu melihat anak kecil nangis, ya Allah, dia masih kecil, jelas belum punya dosa. Saya sudah punya dosa banyak, ya Allah. Walaupun beliau malam juga tahajud nangis, tapi ketika melihat anak kecil menangis, karena anak kecil jelas tidak punya dosa. Melihat remaja, ya Allah, dia baru menjalankan dosa 1-2, ya Allah, nikmatnya orang itu, ya Allah. Dan itu pun mungkin sudah Allah mengampuninya. Alangkah nikmatnya remaja itu, ya Allah, kalau nanti ke depan waktunya bisa digunakan untuk kebaikan. Dia menangis. Dia melihat orang yang seusia dengan dia juga masih menangis. Ya Allah, dia usianya sama dengan saya, dia dilihat oleh orang pernah berbuat dosa ini dan itu, saya tidak ada orang yang melihat, ya Allah, padahal dosa saya lebih banyak daripada dia. Nangis. Ketika melihat orang seusia ternyata dia orang jelek, dia juga masih menangis. Ya Allah, hari ini dia banyak dosa, siapa tahu nanti besok pagi Allah sudah mengampuninya, kemudian memberi hidayah untuk ke depan dia selalu berbuat baik. Melihat orang yang sudah tua nangis, ya Allah, dia sudah tua, sudah jelas amal baiknya sekian, dosanya sekian, saya masih belum jelas, ya Allah, ke depan saya akan seperti apa, itu di tangan-Mu, ya Allah. Nangis. Sampai melihat orang kafir itu masih menangis, ya Allah, dia kafir, siapa tahu besok pagi Kau kasih hidayah dia, dan mulai mendapat hidayah, semua dosanya ia akan Kau ampuni, dan ke depan tinggal mengisi amal-amal yang baik. Saya, ya Allah, walaupun hari ini muslim, tidak menutup kemungkinan Allah akan merubah menjadi kafir. Nangis, jadi semua nangis. Tapi bukan berarti terus tidak mau mengingatkan orang lain, itu juga keliru lagi. Kemarin sudah kita ikuti. Jadi setiap kita melihat sesuatu pandang pertama dengan kacamata syariat. Orang ini kok tidak sholat, kita ajak untuk sholat, kita perintah untuk sholat. Orang ini kok mendem, kita larang untuk mendem. Jangan
Siapa tahu nanti tobat saya kembali malah menjadi mendem. Tidak usah saya ingatkan, keliru. Syariat juga harus berjalan. Jadi ketika kita melihat orang tidak mau ke masjid, kita ingatkan, kita ajak. Tidak mau puasa, kita ingatkan, kita ajak. Masih menjalankan dosa, kita larang, kita kasih tahu. Itu syariat. Jadi bukan kok rasa takut kepada Allah sehingga husnudzon terus pada orang yang sedang mendem, husnudzon pada orang yang sedang zina. Ya tetap harus diingatkan, itu syariat, jangan ditinggalkan. Saya mengingatkan takut-takut nanti malah besok pagi saya dicoba berbuat zina. Ya enggak, mengingatkannya itu wajib juga. Jadi jangan di dalam memandang sesuatu itu sepihak, jangan, harus sempurna. Wa yakhshal iqab ala ma amilahu minha, dan dia selalu punya rasa takut atas siksaan terhadap dosa yang diamalkan, yang dilaksanakan, yang dilakukan. Dia itu akan semua dosa kecil itu sudah nangis, apalagi dosa besar. Wa yarjul maghfirata minallah ba'da taubah. Ini caranya orang mengharap ampunan Allah itu setelah taubat. Jangan tidak pernah taubat, ya Allah ampuni dosaku, mendem meneh. Ya Allah ampuni dosaku, dak sholat meneh. Ya Allah sempurnakan amalku, gak ring masjid meneh. Ini namanya kemarin masuk pada tahapan yang sudah lewat, yaitu tamanni al-maghrur, angan-angan yang tertipu dengan omongan setan. Yang penting arep-arep Gusti Allah itu mohon nuruti wong ora obah iku piye. Gusti Allah itu menjadikan orang kenyang, ya kenyang tapi ra mangan piye. Mamah sego emoh. Bagaimana mengunyah nasi saja tidak mau, menelan nasi tidak mau, kok mengharap untuk kenyang. Allah kan mampu membuat kenyang tanpa makan. Terus orang mati kowe. Pasti mati. Maka di antara ikhtiar dan tawakal itu berjalan bareng. Antara syariat dan hakikat harus berjalan bersamaan. Tidak boleh separuh-separuh. Saya walaupun dosa saya banyak, pokoknya saya masih mengharap ridho Allah. Tidak ada tobat, tidak ada amal. Itu namanya lamunan. Jadi ngelamun, ya. Angan-angan yang tertipu. Kemarin sudah komplit disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa yarjul maghfirata minallah ba'da taubah wal inabah ilallah. Ini harus dipegang, ya. Jadi yarjul maghfirah kudune apa? Ba'da taubat. Padha sing arep mau yarjus sawab ba'dal amal. Mengharap pahala tapi setelah beribadah. Dan oh ya Allah, mudah-mudahan saya mendapat pahalanya seperti orang yang sholat berjamaah. Tidak pernah berjamaah, lah bagaimana? Itu namanya hanya angan-angan. Angan-angan tidak menghasilkan apa-apa. Ya Allah pokoknya saya kepengen sugih terus turu. Ya Allah saya kepengen sukses, jalan-jalan. Ya ada. Harus ada ikhtiar. Faman kana minal mu'minina ala ghairi hadhil awsafi fahuwa minal mukhlitin. Siapa saja orang mukmin yang tidak berada pada sifat-sifat tadi, dia adalah orang yang mencampur adukkan antara iman dan kekufuran. Dia adalah orang yang mencampur adukkan antara angan-angan dengan mengharap hasil nyata. Ngelamun kepengen dapat hasil nyata, dicampur, tidak akan bisa. Jadi ketika orang mukmin tidak ada upaya amal, kemudian mengharap ridho, tidak ada upaya taubat, mengharap ampunan,
Tidak ada ikhtiar mendapat hasil secara hakiki. Itu namanya orang yang mencampur adukkan antara pola pikir yang dibawa dengan omongan setan dengan keinginan kesuksesan. Itu tidak akan pernah ada. Wa amruhu fi ghayatil khatar. Dan ketahuilah urusan orang itu sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan apa? Kalau terlalu banyak dosa yang dijalankan, mengkhawatirkan tidak membawa iman dalam kematiannya. Kalau hanya males-malesan walaupun tidak berbuat dosa, mengkhawatirkan tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafham hadhil jumlata batalib nafsaka biha tanju wa tafuz insyaallah ta'ala. Ini tanda-tanda orang tasawuf. Ketika sudah memberi wawasan begini ditutup dengan insyaallah. Beda dengan kita. Kalau sudah memberikan wawasan seolah-olah dia yang mampu merubah pola pikir orang lain. Tidak ada insyaallah, seolah-olah dia yang akan merubah. Itu tidak boleh. Maka fahamlah dengan dawuh yang disampaikan oleh Habib Abdullah, tuntutlah nafsumu untuk menjalankan sifat-sifat orang mukmin tadi. Kamu itu kepingin surga, kok tidak sholat tuh kamu gimana? Nafsunya dimarahi begitu. Kamu itu kepengen mendapat ridho Allah, kok dipanggil Allah tidak datang. Itu suara adzan panggilan Allah. Kita diem saja di rumah. Ya kalau hanya 1-2 kali, itu berlama-lama sampai sekian tahun. Akhirnya terkadang Allah nuruti orang yang tidak mau datang ke masjid dengan suara adzan yang lantang dan mendengar, dan dia tidak ada udzur, tidak sakit, tidak ada apa-apa, tidak ke masjid. Ini kalau malaikat sudah niteni, terus dilaporkan sama Allah, ya Allah memang orang ini kelihatannya tidak ada keinginan ke masjid. Dia sembuh, dia tidak sakit, dia sehat, dia tidak ada udzur, bahkan ada motor di rumahnya. Oh, berarti memang dia tidak kepingin datang. Akhirnya dituruti Allah, sakit yang berkepanjangan, bertahun-tahun, sehingga sesuai yang diinginkan, tidak ke masjid selamanya. Insya Allah. Maka di setiap orang mukmin berjalan sesuai sifat-sifat orang mukmin, itulah orang yang punya iman sempurna. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita ikuti, Allah memberikan manfaat yang sempurna, ilmu masuk di dalam hati kita, dan ketika ilmu masuk di dalam hati kita, sampailah pada amal yang diinginkan. Ketika amal sudah wujud dari ilmu, itulah yang dinamakan ilmu yang manfaat. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.